Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan Hijau, ketemu lagi dengan saya belusukan ke situs-situs sejarah bersama Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, berhubung saat ini saya berada di kota Tulungagung. Nah, saya akan kembali menelusuri sebuah situs atau sebuah candi yang ada di kota Tulungagung ini. Sebuah candi atau situs yang sangat menarik untuk kita telusuri. Pastinya Sobat Medan Hijau sudah penasaran kan? Candi atau situs apakah yang kali ini saya akan telusuri kembali? Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya biar semua para Sobat Medan Hijau bisa melihat video-video terupdate dari saya, Medan Hijau. Nah Sobat Medan Hijau, daripada Sobat Medan Hijau pada penasaran kan untuk menelusuri sebuah candi apakah kali ini? Yuk ikut dengan saya untuk menelusurinya sebuah candi atau situs yang ada di kota Tulungagung ini, yaitu sebuah Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan atau juga disebut dengan Candi Cungkup adalah sebuah candi pemujaan yang bercorak Buddhis. Candi ini terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, yang pastinya masih di Indonesia Raya. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Sanggrahan ini merupakan sebuah candi yang dibangun di atas pelataran yang ditinggikan sehingga tidak rata dengan tanah sekitarnya. Tinggi pelataran tersebut adalah 2,25 meter yang digunakan sebagai halaman candi. Nah, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya tanah longsor, seluruh tepi pelataran diperkuat dengan struktur bata atau turap. Candi ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 9,6 dikali 9,6 meter dan terdiri dari bangunan, kaki, tubuh, dan atap. Bagian kaki candi sangat luas, tinggi 2 meter. Terdapat dinding relief harimau. Di bagian tangga ada reruntuhan batu bekas gapura. Nah, lalu ya Sobat Medan Hijau, candi ini peninggalan masa kerajaan Majapahit. Dibangun sekitar tahun 1350 Masehi. Candi ini awalnya merupakan tempat penyimpanan abu keramat Raja Majapahit. Di sekitar candi ini juga kita dapat menemui banyak peninggalan sejarah yang berserakan. Di sekitarnya ada sebuah tugu pemujaan sebelah utara candi. Juga sebuah umpak di utara tugu. Dan jika tanah di sekitar candi digali, maka akan banyak ditemukan gerabah kuno peninggalan masa lalu. Dulu ada 6 buah patung Buddha, namun karena ditakutkan ada penjarahan, maka patung disimpan di rumah juru kunci di sebelah selatan candi ini. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, sejarah Candi Sanggrahan ini sebenarnya ya belum diketahui secara jelas. Namun secara samar-samar ya, dengan adanya istilah Sanggrahan, ini mengingatkan kita adanya suatu kelompok para pendeta. Kata lain seperti ya wihara ya Sobat Medan Hijau. Hal ini didukung adanya temuan pondasi yang cukup luas atau bangunan profan yang berada di sekitar Desa Sanggrahan ini. Lalu ya Sobat Medan Hijau, N.G. Krom menyebutkan bahwa kajian terhadap Candi Sanggrahan pertama kali dimulai oleh J. Knebel terhadap penemuan 5 sosok arca Dani Buddha yang pada bagian kepalanya sudah hilang. Selanjutnya
Pada tahun 1915, Alde Konege Dens menyelidiki bangunan candi ini. Pada tahun 1917, Sir Thomas Stanford Raffles mencatat dalam bukunya ya Sobat Medan Hijau, yaitu kemudian disusul oleh N.H. Hoffermans. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, menurut informasi, pembangunan Candi Sanggrahan ini diperkirakan dilakukan pada abad ke-14 pada masa Raja Hayam Wuruk. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, informasi tentang Candi Sanggrahan ini diperoleh dari laporan J. Knebel pada tahun 1908. Pada saat itu, sekitar situs ditemukan 5 arca Dani Buddha, yaitu simbol dari 5 elemen kosmos atau jagat raya, yang masing-masing memiliki arah tertentu. Pada tahun 1915, Oude Kondige Dens atau Dinas Purbakala pada masa kolonial Belanda melakukan penelitian di Candi Sanggrahan ini. Setelah itu, upaya pemugaran kemudian dilakukan. Dalam catatan lama ya Sobat Medan Hijau, Candi Sanggrahan ini disebut juga Candi Prutung, atau candi ini juga disebut yang saya katakan tadi Candi Cungkup. Dengan ditemukan arca Dani Buddha menginformasikan bahwa Candi Sanggrahan berlatar belakang agama Buddha. Namun, siapa yang membangun Candi Sanggrahan ini belum diketahui pasti karena belum ditemukan sumber tertulis yang sangat jelas. Komplek Candi Sanggrahan merupakan bangunan induk dan 2 buah sisa bangunan kecil lainnya. Bangunan induk dibangun menggunakan batuan andesit dengan isian bata merah dengan ukuran panjang 12,6 meter, lebar 9,5 meter, dan tinggi 5,86 meter. Bangunan terdiri atas 4 tingkat yang masing-masing berdena bujur sangkar yang arahnya menghadap ke arah barat. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, bangunan Candi Sanggrahan ini berada di undakan berukuran 5,1 meter dikali 42,5 meter. Undakan ditahan dengan pagar batu bata setinggi sekitar 2 meter. Sementara bangunan kecil berada di sebelah timur bangunan induk, namun hanya tersisa bagian bawahnya saja. Dahulu tempat tersebut merupakan 5 buah arca Buddha yang masing-masing mempunyai posisi mudra yang berbeda. Arca-arca tersebut saat ini tersimpan di rumah juru pelihara demi keamanan dan kelestariannya. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, para ahli memperkirakan bahwa Candi Sanggrahan dibangun sebagai tempat peristirahatan rombongan pembawa abu pendeta Buddha pada zaman kerajaan Majapahit yang bernama Gayatri dengan gelar Raja Padmi. Abu tersebut dibawa dari keraton Majapahit untuk menjalani upacara pendarmaan di Candi Boyolangu. Belakangan, abu jenazah disimpan di Candi Bongolangu. Jarak tempuh Candi Boyolangu ini sekitar 4 km dari Candi Sanggrahan ini. Sementara itu ya Sobat Medan Hijau, sedikit informasi ya berdasarkan keterangan dari Asisis Studi Indonesia. Terdapat 6 buah patung Buddha yang ditemukan di Candi Sanggrahan ini. Namun, patung tersebut kini disimpan di rumah juru kunci karena dikhawatirkan adanya penjarahan ya. Jadi untuk mencegah kelestariannya gitu ya Sobat Medan Hijau. Sementara itu, istilah penamaan Sanggrahan merujuk pada sebuah tempat petilasan yang meninggalkan para pendeta. Sanggrahan dalam bahasa Jawa dapat diartikan layaknya sebuah tempat atau seperti wihara. Kondisi ini didukung dengan adanya temuan pondasi yang sangat luas di sekitar desa Sanggrahan ini.
Candi ini juga sering dijadikan sebagai tempat sembahyang para pemeluk agama Buddha di wilayah Tulung Agung dan Blitar saat peringatan Hari Raya Waisak dengan ritual Atami Puja. Candi Sanggrahan menjadi salah satu opsi wisata sejarah menarik dengan pemandangan alam yang begitu indah. Candi ini juga oleh masyarakat sekitar sering juga saya katakan tadi Candi Cungkup. Nah, para sobat Medan Hijau yang ada di sekitar Jawa Timur ataupun dari seluruh Indonesia, mari kunjungi Candi Sanggrahan ini, kita pelajari, kita teliti, dan kita bisa mendapatkan sebuah ilmu tentang sejarah dan budaya dan situs-situs yang ada di negara kita ini, Indonesia Raya. Kita patut bangga dan kita patut menjaga dan kita juga patut melestarikan agar situs-situs dan candi-candi yang ada di negara kita ini tetap menjadi awet dan menjadi sebuah ilmu untuk para keturunan kita, anak cucu kita mengenal sejarah dan budaya dan situs-situs kuno yang ada di Indonesia, negara kita ini. Sampai di sini dulu ya Sobat Medan Hijau. Kita menelusuri atau belusukan ke sebuah situs atau Candi Sanggrahan ini yang ada di kota Tulung Agung ini. Semoga video ini menjadi ilmu pelajaran tentang sejarah dan budaya, terutama khususnya untuk situs-situs kuno dan candi yang ada di Indonesia, negara kita tercinta ini. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam sejahtera, salam toleransi, salam jaga kedamaian negeri kita ini. Sampai ketemu di video belusukan ke situs-situs sejarah selanjutnya dengan Medan Hijau.